Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, lebih khusus kepada Pak Suyanto, seorang guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri Satu Tanah Haur. Hari ini kita akan mengikuti salah satu tahapan dari program guru penggerak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Jadi kegiatannya itu sangat banyak, itu banyak dan panjang. Ya. Tapi di dalam kegiatan yang banyak dan panjang itu pasti ada banyak dan panjang juga manfaatnya. Kompetensi orang yang mengikuti kegiatan ini sudah pasti akan bertambah. Itu sudah pasti akan bertambah. Hanya memang dari kegiatan-kegiatan yang diikuti itu ada waktu-waktu tertentu di mana CGP, ya, calon guru penggerak itu mendiseminasikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, minimal yang ada dalam lingkup kerjanya masing-masing, agar kompetensi yang mereka miliki itu menular dari sisi positifnya, dari sisi positifnya. Karena memang kegiatan ini sifatnya adalah sebuah gerakan. Namanya gerakan itu kan sebenarnya tidak bisa sendiri sebenarnya. Artinya harus secara kolektif untuk bisa bersama-sama beraksi, berinteraksi. Kemudian dari situ didapatkan hasil dari kolaborasi itu adalah sebuah bentuk kemajuan dari sistem pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah itu. Ini sih sebenarnya yang diinginkan dari program guru penggerak itu, sehingga ke depan dari sekolah kita bukan hanya ada satu, ada dua orang yang terlibat, tetapi suatu saat sekolah kita harus menjadi sekolah penggerak, karena itu target utamanya. Jadi sekolah-sekolah yang ada di wilayah Indonesia itu diupayakan menjadi sekolah penggerak. Nah, kalau sudah sekolah kita menjadi sekolah penggerak, maka otomatis tidak mau semua komponen yang ada di sekolah itu menjadi komponen penggerak. Jadi gurunya pasti akan menjadi guru penggerak, kepala sekolahnya otomatis, bahkan pengawas pembinanya pun harus menguasai konsep-konsep guru penggerak itu. Jadi silakan mengambil manfaat dari diseminasi aksi nyata yang sudah diikuti oleh Pak Suyanto, ya. Pak Yanto juga silakan menularkan nilai positif yang bisa diimplementasikan secara sederhana dan mudah oleh teman-teman, sehingga ke depan walaupun saat ini CGP kita masih terbatas, tetapi efek positif dari kegiatan itu dirasakan oleh SMA Negeri 1 Tanah Haur. Itu saja. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya, memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua tentang apa itu guru penggerak, apa itu program penggerak. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, bisa di sekolah maupun di kelas masing-masing. Sebelumnya akan lebih afdal kalau saya memperkenalkan diri. Saya adalah salah satu peserta dari calon guru penggerak berasal dari SMA Negeri 1 Kandang Haur yang lulus angkatan 8, namun baru bisa mengikuti kegiatan diklatnya itu di angkatan 9 karena keterbatasan PP pengajar praktik yang ada di Kabupaten Indramayu, sehingga baru bisa mengikutinya di angkatan 9 ini. Itu tadi sekilas tentang saya.
Selanjutnya hari ini kita akan berdiskusi tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, mari kita buat kesepakatan tentang diskusi kita pada kesempatan hari ini. Diskusi kita adalah berfokus pada budaya positif. Kita akan membuat kesepakatan ini nanti boleh dikurangi, boleh ditambahi. Kita buat kesepakatan dulu bersama. Yang pertama, bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Selanjutnya, jika ada satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Boleh sambil minum, boleh sambil makan. Ada yang bawa makan kayaknya. Dan selanjutnya, izin bila hendak ke belakang atau keluar. Apakah kita sepakati? Sepakat. Atau mau ditambahkan? Pak Ajeng, mau ditambahkan atau sepakat? Cukup. Ya, cukup. Terima kasih. Ini kita sudah sepakat. Jadi kita hari ini akan berdiskusi tentang budaya positif, dan ini kesepakatan kita. Ini adalah cara baru bagaimana membuat budaya positif. Jadi diharapkan nanti kita di kelas dengan implementasi kurikulum Merdeka itu, sebelum memulai kelas ini kita selalu dibuat kesepakatan belajar, sehingga di sana nanti kita tidak akan menghukum siswa, begitu. Tapi siswa sudah tahu, oh kalau mau begini, kalau mau begini begitu. Nah ini artinya salah satu perwujudan utama budaya positif, implementasi dari kurikulum paling ditambahin ya Merdeka. Pak, anak lewat ya. Bila ada yang berbicara sambil berdiri. Pendapatnya berdiri. Iya, berarti ditambahkan. Ya itu satu saja. Supaya lebih jelas dalam berbicara sambil berdiri. Supaya ini mana tadi poin keberapa Pak? Ya berarti selanjutnya yang ketiga tuh Pak. Yang ketiga, Ya. jika keempat, berpendapat setelah dipersilahkan dan berdiri, begitu Pak ya? Berdiri, dengan berdiri supaya jelas, intinya supaya jelas. Dan kalau kita menerapkan di kelas kita, poinnya supaya melatih anak berani. Iya, melatih anak untuk berani, begitu. Poinnya adalah jelas dan berani. Juga ditambahkan dengan apa Pak? Masukkan tangan dulu berarti ya. Iya. Dari sini masukkan tangan. Terus silakan berdiri. Terus yang berdiri menyebutkan nama, begitu kan? Iya, begitu. Ya, jadi kita tambahkan berarti ya, ditambahkan kalimatnya untuk berpendapat setelah dipersilahkan dengan mengajukan tangan, berdiri dan menyebutkan nama, baru menyatakan pendapat atau usulannya. Begitu. Ada lagi barangkali yang ingin ditambahkan? Cukup? Cukup, oke. Kalau cukup kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan ice breaking dengan memperhatikan clue-nya. Poinnya ada di clue-nya ini Mas Ervan. Clue-nya apa? Clue-nya kepala jadi buntut, buntut jadi kepala, atau depan jadi belakang, belakang jadi depan. Jadi clue, perhatikan ada clue. Clue-nya kita aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah healing itu apa ya? Jalan-jalan. Kalau bahasanya dulu mah tamasya ya Pak, ada ya. Dulu mah tamasya gitu. Sekarang jalan-jalan, lebih update lagi healing. Kata anak sekarang adalah healing. Begini, healing. Kalau tahun lalu
kita jalan-jalan ke Purwokerto katakanlah. Iya. Wabong. Wabong, Purwokerto dan lain sebagainya. Kita jalan-jalannya sekarang akan melancong ke penjuru dunia. Melancongnya ke penjuru dunia. Ingat clue-nya. Contohnya begini, kalau di bulan Januari SMA Negeri 1 jalan-jalan ke Eropa. Bulan Januari SMA Negeri 1 Kandang Haur jalan-jalan ke Eropa. Berarti di bulan Maret SMA Kandang Haur jalan-jalan ke Australia. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Mas Bayu? Oke, satu lagi. Kalau bulan Februari rombongan SMA Kandang Haur jalan-jalan ke Malaysia. Kalau bulan Februari rombongan SMA Negeri 1 Kandang Haur jalan-jalan ke Malaysia, berarti bulan Juninya jalan-jalan ke Cina. Jalan-jalan ke Malaysia, berarti jalan-jalan ke Afrika. Oke. Nah sekarang nanti ini soal baru kita mulai sekarang. Ya, clue-nya kan depan jadi belakang, belakang jadi depan begitu. Oke. Siap. Oke. Bulan Januari nanti rombongan SMA Kandang Haur akan jalan-jalan ke Bali. Berarti bulan Aprilnya jalan-jalan kemana? Italia. Iya, berarti sudah kenal. Pak Bayu bisa Pak Bayu? Ya, sekarang mic-nya kasihkan ke Pak Bayu. Silakan Pak Bayu, kita mau diajak jalan-jalan kemana? Bulan Februari kita jalan-jalan ke Bandung. Oke. Bulan depan kita jalan-jalan ke Jerman. Jalan-jalan ke Germani. Ke Nawi. Nawi mah N, Mbak. pakai N, Pak. Bandung. Gorontalo. Kita jalan-jalan ke kampusnya. Ke Gorontalo kita jalan-jalan. Oke, kita sekarang kita lanjut. Ya Pak. Berarti seperti ini ya? Iya. Silakan Pak. Saya Rasbani. Cuma tadi ada yang barangkali harus dibuat semacam homogenitas ya. Homogenitas ketika kita melakukan ice breaking di kelas misalnya atau di mana saja. Walaupun di sini ada clue-nya, kepala dari buntut dari kepala, tetapi akan lebih bagus lagi ketika misalnya ada homogenitas. Homogenitas itu kalau misalkan pancingan pertamanya itu negara, maka keduanya negara. Jadi kalau kota, kalau benua ke benua. Jadi tidak terjadi misalnya ke Bali, ke Itali, gitu kan? Tadi itu kan kalau itu maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi ada homogenitas. Sama seperti kita bahas soal juga kan? Di bawah ini adalah pahlawan revolusi misalnya. Kan disebutkan tuh 4 kecuali pahlawan revolusi. Kemudian jangan sampai anak tuh mudah menebak, misalkan di poin A atau C muncul Kurniawan Yulianto. Nggak mungkin itu. Iya, nggak mungkin. Jadi pasti tebakannya ke situ. Jadi seperti itu. Dibuat yang homogen. Terima kasih. Terima kasih Mas Bapak Mas Ras kita friend Pak, kita.
kita lanjut tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi poinnya adalah kritis, hormat dan bertanggung jawab. Karena akhir-akhir ini kita banyak menemukan siswa-siswa kita ini yang kata warga orang sopan, begitu kan ya? Kadang-kadang banyak siswa-siswa itu yang tidak sopan, kritis tapi tidak akademis, kadang-kadang begitu, juga bertanggung jawab. Saat ini Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ini sudah menerapkan perubahan paradigma. Paradigmanya adalah seperti kita ketahui ini tentang pendidikan. Kalau dulu kita paham bahwa pendidikan itu adalah menulis kertas kosong. Anak diibaratkan adalah secari kertas yang masih kosong. Itu pemahaman saya dulu. Barangkali Pak Wanda punya pendapat yang berbeda tentang dari anak. Apakah kertas kosong atau kertas yang sudah putih? Kertas yang masih putih. Ya, kertas putih, belum diwarnai, belum. Jadi nanti kita yang mewarnai baru anak itu terbentuk setelah kita warnai. Jadi di situ tampak pasif, jadi kelihatan anak itu pasif. Padahal yang namanya pendidikan yang memegang peranan aktif adalah siswa. Kita sebagai guru, sebagai motivator dan memberikan bimbingan serta penilaian seperti itu. Jadi bukan kita sekedar mengisi gelas kosong dengan air atau kertas putih yang kita tulisi seperti itu. Jadi pendidikan sekarang sudah tidak tepat lagi bila hal itu masih digunakan. Baik, terima kasih. Ya, pendapat dari Pak Wadai, kalau persepsi kita dulu bahwa anak adalah kertas putih yang apa mau dijadikan apa ini tergantung orang dewasanya. Berarti kalau kita di rumah berarti tergantung orang tuanya. Kalau kita di sekolah berarti tergantung gurunya. Namun menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu bukan lagi tabula rasa atau kertas kosong, tetapi anak terlahir itu sudah terlahir dengan bakatnya masing-masing. Sudah terlahir dengan bakatnya masing-masing. Sehingga mungkin juga anak ini sudah sekarang lebih ditekankan pada budi pekerti. Makanya tugas guru itu adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menebarkan bakat dan minat yang sudah dimiliki oleh siswa. Jadi tidak lagi kita tulisi, tetapi kita di situ sudah ada garis-garis. Kalau dalam metode menghafalkan Al-Quran itu ada metode yang menebalkan tuh, dengan menebalkan. Nah seperti itulah salah satu tugasnya. Sudah ada bakat tersebut di anak-anak, jadi kita sebagai pendidik adalah tugasnya adalah menebalkan. Kalau diibaratkan kita ini seperti petani, guru itu diibaratkan seperti petani oleh Ki Hajar Dewantara. Anak ibarat biji jagung. Begitu. Apakah kita petani ini bisa mengubah biji jagung menjadi padi? Tidak kan? Gitu. Jadi apa tugas petani? Merawat, Ya, memupuk. merawat. Terus merawat itu gimana caranya? Menyirami, menyemprot, menyiangi, menggemburkan tanahnya, begitu ya. Jadi tugasnya, jadi pendidik itu diibaratkan seperti petani, tidak akan pernah bisa mengubah kodratnya anak.
ini harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ya tadi, anak yang sudah memiliki garisnya sebagai seniman, ini kita guru tidak akan bisa mengubahnya anak itu menjadi seorang insinyur. Jadi tugas kita adalah menebalkannya dengan memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa tersebut. Selanjutnya, pendidikan paradigma yang perlu kita alihkan juga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Kalau tadi ada kodrat zaman juga, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Artinya bahwa sekarang ini zaman sudah berkembang cukup pesat. Atau kalau kita istilahkan adalah anak-anak kita adalah anak-anak generasi Z. Generasi Z ini generasi yang tidak asing dan tidak jauh dengan teknologi. Makanya kita juga sebisa mungkin ini menyesuaikan diri dengan tidak ketinggalan teknologi tersebut. Kalaupun memang diajak lari, anak tetap terdepan karena mereka masih powerful, masih kuat. Sedangkan kita kadang-kadang mengikuti perkembangan teknologinya ini apabila dipaksakan. Makanya kita harus memaksakan diri untuk bisa menyesuaikan dengan kodrat zaman. Dan juga pendidikan yang berpihak pada anak. Kita lanjut tentang teori kontrol. Nah, kita sekarang akan beralih kepada teori kontrol. Saya meminta pada dua rekan, kalau bisa Bapak dan Ibu, saya mohon Mas Erkan sama Ibu Denok, Mas Erkan sama Ibu Denok ke depan. Iya, disampaikan waktu dulu bagaimana Sekarang Mas Ervan merayu Ibu Denok untuk memberikan sesuatu. Ibu Denok mau memberikan, mau mempertahankan, terserah kepada ibu. Cara Mas Ervan boleh dengan merayu, boleh dengan memaksa, mengancam dan lain sebagainya. Silakan sekarang. Dengan cara apa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari Ibu Denok? Ibu Denok yang Jangan ibu ya. Ibu jangan ibu. Coba teman lah, teman. Boleh. Denok. Sudahkah kiranya Agenda Denok meminjamkan ke saya sebuah buku catatan pribadi. Jangan pernah panggil aja Kakanda. Mohon maaf Mas Irfan, buku ini saya pakai untuk kegiatan besok, jadi dengan sangat menyesal saya nggak bisa membicarakan. Saya pinjam untuk hari ini saja. Besok kan masih ada waktu lagi. Sudah kiranya semenit aja saya pinjam. Saya takut kadang ada yang seperti itu ternyata nggak dikembalikan juga. Masih belum percayakan agenda kepada saya. Saya ini orangnya baik loh. Jadi pinjam aja sejam aja bukunya. Saya mau pinjam sebentar aja, ngeliat. Perlukah saya bayar dengan selembar uang 100.000? Saya sementara pegang janjinya dulu tanpa memberikan jaminan apapun. Saya kasih kepercayaan. Tapi mohon kembali. Sekali lagi, 100.000 nggak bisa, 100.000 pinjamkan buku tersebut kepada saya. Boleh saya pinjamkan tadi tanpa ada imbalan apapun. Terima kasih, ternyata tanpa harus mengeluarkan uang, akhirnya mau seperti itu. Ya, terima kasih, kita berikan. Jangan direkam dong.
Sudah terekam. Sudah terekam. Oke. Seperti itu adalah Bapak Ibu tadi kita simak. Awalnya Ibu Denok mempertahankan kenapa Bu? Soalnya sayanya perlu Pak. Dan biasanya kalau yang pinjam seperti itu kadang tidak kembali. Tidak kembali, iya. Jadi Ibu berusaha mempertahankan. Tetapi karena Kakanda Irfannya ini ngerepot banget begitu ya, kekeh. Tadi mengancam tidak Bu? Tidak Pak. Tidak, ya. Dengan apa ya tadi cara Mas Irfan? Dengan rayuan, dengan imbalan. Rayuan dan imbalan. Oke. Bapak dan Ibu, seperti itulah kita kepada siswa kita. Seperti itulah kita kepada siswa kita. Teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Kontrol itu artinya mengendalikan. Apakah kita bisa mengendalikan anak? Kita kadang berpikir, anak itu dalam kontrol kita. Kalau anak tidak dalam kontrol kita, berarti pembelajaran tidak kondusif. Ini kita luruskan miskonsepsinya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata itu semua adalah hanya ilusi, Pak. Ilusi. Kita punya kontrol penuh kepada anak didik kita, itu adalah ilusi. Sebenarnya yang punya kontrol penuh adalah anak tersebut. Kalau dalam hal ini tadi Ibu Denok sendiri yang punya kontrol penuh. Nanti dia akan membuat keputusan apakah ia menyerahkan, meminjamkan ataukah tidak. Begitu. Jadi menurut Dr. William, ilusi ini semuanya bersifat ilusi. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah begitu. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Menurut stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Memutuskan saya ikut atau tidak, saya nyoblos atau tidak, itu tetap diri Anda yang memutuskan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi terdapat kolaborasi sehingga Ibu Denok mau menyerahkan atau meminjamkan bukunya. Jadi bukan karena dipaksa, tetapi karena adanya kolaborasi dan kesepakatan. Akhirnya kan sepakat dipinjamkan dengan syarat begitu dulu ya. Nah begitu. Kalau stimulus responnya model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi selama ini yang kita model menang kalah, tapi menurut kontrol adalah model berpikir menang. Akhirnya tadi karena sudah sepakat dan kesepakatan itu dengan cara berkolaborasi, semuanya menang, win-win solution. Tidak ada yang dirugikan, begitu. Sekarang saya mohon pendapat dari Bapak Ibu tentang
mendisiplinkan anak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin yang ingin menyatakan pendapat boleh setuju atau tidak setuju menurut sudut pandang Bapak dan Ibu. Hukum dapat mendisiplinkan Anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Pak Irfan, silakan. boleh langsung ke pertanyaan berikutnya. Nantinya dia memberikan pendapatnya. Terima kasih Bapak Suyanto. Nama saya Irfan Mokolis. Untuk pertanyaan pertama, bagi saya hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya setuju. Mengapa demikian? Karena di awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan, hal itu harus disepakati oleh guru dan juga peserta didik. Jikalau gurunya melanggar, akan membuat lingkungan belajar akan kondusif gitu. Kalau jangan sampai hanya hukuman itu untuk anaknya saja. Jadi anak ketika tidak mengerjakan PR, termasuk yang mengerjakan PR lebih dalam. Akhirnya udahlah nanti ke depan saya tidak mengerjakan PR aja gitu, atau yang tugas. Itu yang pertama. Jadi hal yang demikian patut diteruskan untuk disingkirkan, karena kalau misalkan tidak ada kesepakatan atau tertulis, biasanya anak-anak atau peserta itu akan menganggapnya udahlah itu juga biar biasa-biasa saja. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, maka untuk yang lainnya lagi. Poinnya berarti setuju. Setuju yang pertama, Pak. Ya. Ya silakan untuk pertanyaan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wardani. Saya mencoba untuk menanggapi tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Irfan, bahwa betul mesti ada pemberian penghargaan dan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Dan kalau tidak ada hukuman, maka tidak ada efek jerah. Cuma saja nanti hukumannya disesuaikan dengan hal-hal yang akan berakibat pada positif, bukan negatif. Seperti contohnya tadi di poin yang kedua, hukuman positif seperti membaca atau menghafal surat-surat pendek, membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan kedisiplinan sekolah. Di samping itu juga dapat meningkatkan pengetahuan siswa. Jadi dalam hal ini siswa tidak dirugikan, bahkan kapasitas keilmuannya menjadi meningkat. Sebaliknya juga penghargaan. Dengan penghargaan dapat memotivasi belajar siswa, karena siswa merasa dihormati, merasa dihargai usaha-usaha belajar selama ini. Sebaliknya kalau tidak ada penghargaan, maka mereka menjadi malas ya, dan tidak termotivasi. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Adakah dari kita yang tidak setuju atau setuju semua? Sepakat semua dengan pendapat dari Bapak Irfan dan Bapak Wardani? Ada pendapat lain? Ada? Tidak ada. Sepakat dengan seperti pernyataan ini? Barangkali Pak Mamun punya sudut pandang berbeda. Boleh, silakan. Jangan dihukum, Pak. Baik, Pak. Terima kasih untuk sebenarnya bukan tidak setuju sih. Nama saya Pak Iskandar. Ya. Sebenarnya bukan tidak setuju, tapi ini sebagai kayak teori reward and punishment. Ya, mungkin diagnostik. Jadi ketika ada anak berbuat suatu hal yang positif, kita memberikan reward. Nah, mungkin poin yang ketiga untuk memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin ini menjadikan habit juga, Pak. Karena ketika anak tidak diberikan reward, jadi anak tidak
meningkat ataupun tidak ada motivasi. Jadi ada motivasinya itu karena ada reward. Ketika tidak ada reward, ini malah motivasi belajarnya menurun juga. Itu mungkin kalau dilihat dari teori reward yang paling sebenarnya yang biasa kalau nggak salah behavioristik gitu kan. Jadi seperti itu Pak. Mungkin kalau secara keseluruhan kurang tepat saja, mungkin lebih dipembaharui saja. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih. Berarti ada beberapa pendapat. Kalau begini, contohkanlah begini. Bagaimana contoh hukuman tersebut? Katakanlah suruh menghafal Al-Quran tadi begitu ya, surat pendek begitu ya. Bagaimana kalau timbul dalam diri anak itu, saya pengen hafal juz 30 kan surat-surat pendek, maka dia meniatkan diri terlambat ke sekolah. Direncanakan. Iya, tapi dianya pengennya kan hafal. Dengan demikian dia nanti akan diberi hukuman untuk menghafalkan surat pendek. Bisa seperti itu kan? Bisa kan? Kita tidak tahu apa yang ada di anak begitu. Atau yang ketiga, memberikan penghargaan ini bisa memotivasi. Bagaimana dengan yang 30 anak? Katakanlah yang berprestasikan 5 besar atau 6 besar gitu ya. Bagaimana? Mereka akan berpikir pun mani kita begitu ya. Bisa jadi seperti itu kan? Ya bisa jadi seperti itu. Jadi apakah dengan memberi penghargaan itu motivasi yang lain meningkat kan begitu? Mungkin saja ada perasaan. Saya dulu mengalami seperti itu, bermani. Ya saya makanya tetap biasa saja belajarnya begitu. Oke, jadi begitu. Itulah perubahan paradigma ya tadi kita awal. Oke, begini Bapak dan Ibu tentang pengertian disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Artinya bukan kok tidak boleh, bukan kok salah, bukan kok tidak baik, tetapi masih ada yang lebih baik. Begitu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau dihukum itu pasti tidak nyaman. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu pendapat dari Bapak pendidikan kita. Jadi dalam kedisiplinan dan kemerdekaan itu ada di sini. Maksudnya merdeka itu ada, ya saya yang bertanggung jawab pada diri saya. Itu yang kita tanamkan pada anak-anak kita dan kita di pribadi, atau bahasa agamanya itu ibda binafsi, mulai dari diri sendiri itu. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang dititik beratkan adalah motivasi bersifat motivasi intrinsik dari dalam diri, sehingga tadi anak itu tahu, bisa memutuskan. Sekali lagi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Nilai itu yang perlu kita tanamkan pada anak. Kalau masih tidak bisa, ya tadi harus ada motivasi dari eksternal dengan memberikan konsekuensi. Bahasa yang dikembangkan sekarang ada bukan hukuman tetapi konsekuensi. Itu apa bedanya? Nanti kita lihat lebih jauh. Ya, ya, mana Pak? Izin keluar ya Pak. Oh, iya, iya. Terima kasih Pak, terima kasih sudah membersamai kami. Berikutnya ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang tidak terbatas oleh agama, negara, dan suku. Contohnya, menghormati satu sama lain. Itu semuanya sepakat. Semuanya sepakat. Di Amerika itu diajarkan menghormati orang lain. Begitu. Di Israel pun diajarkan seperti menghormati. Itu namanya kebajikan universal. Iya, kenapa? Yang lagi viral itu Israel. Jadi berdasarkan itu pijakannya adalah nilai universal karena salah satu profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global, berbeda-beda tapi secara global begitu. Itu adalah profil, salah satu dari profil pelajar Pancasila. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman tadi. Jadi bisa dipaksa, bisa dipuji, bisa diancam. Nah, tadi Mas Erban tadi tidak menggunakan ancaman juga. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini adalah apa terkait dengan disiplin positif. Sekarang kita lanjutkan dengan teori motivasi perilaku manusia. Ada eksternal, dan internal tujuan disiplin positif. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu mungkin kalau anak sudah punya pemahaman seperti ini, kesadaran. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kayak saya nih, apa yang akan saya dapatkan setelah saya lulus CGP? Mungkin umurnya adalah kepala sekolah, kan begitu. Mungkin saja begitu. Itu ada motivasi eksternal. Tapi kalau saya pribadi, mengapa saya ikut guru penggerak ini? Kalau awalnya, kalau saya cerita awalnya itu motivasinya adalah motivasi eksternal, bukan dari diri saya. Makanya eksternal itu bukan berarti tidak boleh, tidak baik, tetapi memang jalan terakhir. Yang terbaik adalah internal motivasinya. Bagi saya, kalau nanti saya lulus CGP, itu kalau menjadi kepala sekolah atau pengawas, itu adalah bonus kata saya. Yang penting adalah, tapi setelah saya mengikuti program ini, jadi timbul sendiri di diri saya. Yang penting adalah meningkatkan kompetensi, itu saja.
Kalaupun nanti nasib ya, biar nasibnya berubah ya. Barangkali nasibnya berubah ya alhamdulillah. Kalau tidak berubah ya bersyukur. Begitu. Selanjutnya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini baru namanya motivasi internal, tujuan positif. Ini teori motivasinya seperti ini. Sekarang kita sebagai orang dewasa atau guru ini memiliki beberapa posisi untuk mengontrol. Bisa sebagai penghukum. Nah ini kita sekarang kita sebagai penghukum atau sebagai apa? Kalau penghukum ini menggunakan hukuman fisik dan verbal. Fisik dan verbal. Bisa juga kita sebagai pembuat rasa bersalah. Disentuh. Sira-sira pelasna yang tuannya yang baisa musira seketayu coba dihitung berapa sebulan. Itu berarti kita membuat rasa bersalah. Atau sebagai pemantau, berupaya memantau atau mengawasi. Ya, kalau kita memposisikan sebagai pemantau, ini ada nilai tanggung jawabnya. Ada nilai tanggung jawabnya juga memantau. Atau sebagai teman kita, guru ini memposisikan diri sebagai teman. Apa itu teman? Tidak akan menyakiti, namun berupaya mengontrol melalui persuasi. Tetap kontrol sih. Iya. Atau yang terakhir kita memposisikan sebagai manajer. Berkolaborasi dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk dapat menemukan solusi dari masalahnya. Kalau yang semuanya ini baik, yang mungkin yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Jadi mari kita memposisikan saat ini nih saya sebagai teman, penghukum, pembuat rasa bersalah atau apa? Begitu. Gimana caranya kita sebagai manajer? Tentu kita harus punya ilmunya. Nih kalau posisi guru sebagai manajer nih, berkomunikasi bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya. Ini sudah. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu pernah baca buku Dihukum dengan Penghargaan? Pernah? Atau kalau tidak pernah baca, pernah dengar saja? Dihukum oleh penghargaan. Dihukum dengan penghargaan. Jadi beban. Iya, jadi beban. Mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, tadi kita tidak kurikulum Merdeka ini tidak menggunakan istilah peraturan, tidak menggunakan kata tertib. Kalau masih menggunakan boleh nggak? Boleh. Tetapi sekarang itu tadi perubahan paradigma. Begitu, perubahan paradigma adalah dengan menggunakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Atau kalau saya tadi yang buat di video saya kalimat kata saya menggunakan pembentukan keyakinan kelas. Terima kasih sudah ada umpan balik dari senior kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan 3M saat pandemi, menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Jadi pertanyaan ini akan terjawab apabila itu tadi punya keyakinan dalam dirinya, motivasi intrinsik. Jadi tidak ada peraturan kalau pakai helm ketika berkendara itu apa sih? Nilai kebajikannya apa? Nyaman, Nyaman, aman,
keselamatan. Berarti nilai universalnya itu adalah keselamatan. Begitu. Keselamatan itu harus timbul dari dirinya tanpa ada peraturan pun. Kalau sudah kita tanamkan nilai-nilai kebajikan universal, akan dengan sendirinya begitu. Kalau enggak, ya itu tadi harus ada eksternal yang memaksa dia, Pak Polisi begitu. Pak Polisi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Saya cepatkan. Nilai kebajikan begini prinsipnya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dulu mah tata tertib, sekarang kita geser menjadi keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas nih, gimana caranya? Kalau dulu kan given nih peraturan, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, peraturan itu kita ubah menjadi kesepakatan kelas dengan cara tadi ini bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal tadi. Kalau dulu peraturan mungkin bahasanya tidak boleh ramai, kan begitu. Berarti kalau kesepakatan kelas mah apa? Menjaga ketertiban, begitu. Menjaga ketertiban. Berarti nilai universalnya adalah sikap tertib. Nah begitu. Jadi yang didorong adalah kebajikan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi menghindari kata tidak dilarang itu tidak ada dalam keyakinan kelas. Itu adanya di tata tertib. Keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi lewat curah pendapat. Jadi kita sepakati saja bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa saja berubah, begitu. Bisa saja berubah. Ada keyakinan kelas, ada kesepakatan belajar. Kalau kesepakatan belajar seperti tadi Pak yang saya di awal itu namanya sebelum mulai kita buat kesepakatan belajar. Tapi kalau keyakinan kelas sifatnya sudah ada, gitu. Ini bedanya peraturan dengan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen dan tujuan. Tapi komitmen nilai universalnya. Dilarang menggunakan narkoba. Komitmennya nilai kebajikannya menjaga kesehatan. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Keselamatan, keamanan, gitu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Beda hukuman dan konsekuensi. Nih guru olahraga nih paling paham nih hukuman ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kalau hukuman. Sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nih Pak Asep mengumpulkan siswanya di lapangan. Ada satu yang tidak pakai kaos olahraga dari sekolah kata. Tak pakai kaos tapi tidak kaos olahraga dari sekolah. Apa yang Pak Asep lakukan? Memberi hukuman atau apa? Memberi peringatan terlebih dahulu. Contohnya? Contohnya dengan Ya sudah, berarti 3 kali bersifat seperti itu. Apa selanjutnya? hukuman. Kalau misalnya ya, kalau masih dilakukan ya hukuman Pak. Iya, contohnya? Lepas baju. Push up. Push up. Saya kalau saya Iya, contohnya push up supaya sehat. Supaya Kan begitu? bugar. Supaya bugar. Betul, Pak. Ya, persepsi kita kan seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Betul, Pak.
ada hukuman positif, katakanlah begitu. Tapi kita sekali lagi kita ingatkan bahwa kalau hukuman itu sifatnya menyakiti tadi, ya kan, menyakitkan. Kesalahannya apa, hukumannya apa, itu. Kesalahan kan nggak pakai apa kaitannya, nggak pakai kaos dengan push up, apa hukumannya? Ya, sesuai dengan. Nah, itulah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Bedanya di situ. Berarti nanti bajunya sobek. Sesuatu harus terjadi. Jadi anak dipahamkan dulu, begitu. Ya kalau nggak pakai kaos, ya konsekuensinya. Berarti kamu pakai baju nanti sobek. Nah, begitu. Oke. Ada sepatu patah. Lanjut saja. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh dari pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 11 apa ya? Kelas 11 5. Nah. Sakopa. Apa? Pada 11 tanam. Pak Mamun tuh. Sampai kelas apa bisa. Minta kasih. Bentar. Yang saya dulu sebentar. Dia lagi pantauannya. Kalau bisa. Jadi saya pantau orang ini. Iya. Bisa Pak? Ya berapa sih dengan Bisa. Ini yang penting Pak. Nggak bisa. Nah, ini Pak tadi itu ya. Anu ya, dia mau ngaco itu ya. Kasih Pak mati Pak. Gak ada dikasih untuk. Jempun. Balik lah mati. Tidak ada ininya Mas. Tidak terdetek. Shopee itu bisa. Oh iya. Di lebihnya ya, dilebihkan aja. Iya. Iya. Estisnya mana baca di bawah. Emang basis memang Memori. silakan diminum kalau dinanya Facebook. Nah, iya silakan diminum dulu. Kalau nggak diminum Sambil ya menunggu dikembalikan lagi. pesan berikutnya. Ada pasal Jus. Kasih itu kasih semua itu tuh. Sijian kasih. Belum Pak Agam. Woi. Semua aja pada ini. Irfan boleh makan boleh minum. Iya Pak. Buat tadi di lapangan boleh dinner. Oh, bawa 2. Bisa baik. Kameramen nolong aku lupa ya. Yo. Kirang modul Mister. Ya rencana penmel di Pageng. 11. 10 Mister. Assalamualaikum warahmatullahi Angkatan 10 banyak seperti nanti. Begini, kaitannya itu dengan disiplin, kaitannya dengan dari kata itu kita nanti kalau sudah padahal orangnya tidak begitu enak banget ya di video kan ya. Ada tukang video aja. Kurang video di budaya positif ya jangan beda yang lain lagi. Kurang tinggi. Jadi dalam prosesnya ya itu tadi kita buat apa yang diinginkan Oleh anak-anak kita kasih sticky note untuk ditulisi begitu. Silahkan. Nah, kita bagikan aspirasinya apa untuk agar belajar di kelasnya itu aman dan nyaman. Ada pertanyaan
bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ditempelkan. Nah, ini Contohnya. Aspirasi, saya kita tahu ternyata. Oh, dia belum kesal sesuatu. Ya, link like. Dari semua tadi kita kan banyak tadi yang sama-sama kita tuangkan. Berarti kaitannya dengan sarana yang saya ini ada dua, listrik sama gorden. Listrik dan orden. Listrik tidak sama dengan orden. Mau. Artinya yang hanya Sama memasangkan gorden dan menstabilkan menstabilkan daya listrik dan pemasangan gorden. keyakinan. Siapa yang masak? Kita bisa bayar please ke sekolah. Ya, ini nanti kita sampaikan ke Biasa membayar masuk ke siapa Pak Yanto. Waktu kita kan kata benar ya 2012 kan. Nah, ini adalah contoh proses pembuatan kesepakatan kelas ya, Pak, Ibu. Sedikit lagi ya, ini tentang teori kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia 4. Ada berapa? 4 atau 5? 5. Butuh kasih sayang. Butuh banget. Butuh kesenangan. Sangat. Banget. Kebebasan. Oh, banget. Butuh penguasaan. Cocok. Apa penguasaan ini? Apa saja? Kemerdekaan. Menguasai. Kalau begini, beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan viralnya video anak SMP tuh, Pak. Dia Cimanggung, Cilacap. Ya, Cimanggung, Cilacap. Terakhirnya Nah, itu tuh apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak itu tuh? Penguasaan dan pengakuan. Ya, penguasaan dan pengakuan. Jadi melakukan itu karena memang dia itu butuh. Fir'aun lah. Waduh, Fir'aun. Fir'aun gitu kita malu menurut cerita dia kan berprestasi Pak ya. Atlet tahu apa itu? Iya, Terus begitu. pintar ngaji. Nah, ngaji. Tapi dia memang punya kebutuhan itu, penguasaan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusianya. Berikutnya, bagaimana sih cara kita menangani anak yang bermasalah? Ini sebenarnya Pak Makmun sebagai guru mereka akan lebih banyak ilmunya bagaimana cara menangani anak. Tapi sekarang yang lagi dikembangkan lagi digalakkan oleh Menteri Pendidikan adalah menggunakan segitiga restitusi. Ya. restitusi pada Tahapan restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Karena tadi selalu acuannya adalah keyakinan. Keyakinan itu apa? Kebajikan universal. Begitu, kebajikan universal. Jadi diharapkan dari dengan menggunakan segitiga restitusi ini itu tidak akan memberikan hukuman. Yang ada adalah konsekuensi. Dan kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi anak yang akan bertanggung jawab. Tugas kita pertama tadi menstabilkan gimana nih, mudah-mudahan berfungsi sekarang. Mudah-mudahan berfungsi. Ini kita persingkat saja. Oh, nggak mau, tidak mau berarti ada di sini. Demonstrasi. Assalamualaikum. Tahap yang pertama mengenali yang berA negeri satu tanda paut. Ini contoh kasusnya. Yola. Yola. Tahu Yola? Tahu Yola? Ya, Apa ya? Pribadi apa? Di Bali mah. Ya, Bapak benar. Pilihan ngayu kan. Belanda, Pak. Jeliko. Oke, nanti berikutnya berikut. Tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Inggris kelas karena harus mengikuti Zoom meeting. PNKP memberikan tugas kepada siswa agar kelas tidak kosong. Yola tidak mengajarkan karena ngantuk. Kesalahannya saat mengoreksi tugas PNKP ada satu anak yang tidak mengerjakan. Padahal hadir tapi tidak mengerjakan. Besoknya dipanggillah Yola. Kasus yang Bayanto pun memberi instruksi yang diberikan. Oke, Yola. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Ini ngasih gede kita semua orang itu. Beberapa tahun yang lalu. Termasuk Bayanto. Namun setiap tindakan kita pasti ada. Bayanto ya gede banget ya. Kira-kira alasannya apa kalau tidak menunjukkan tugas? Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Keyakinan kelas yang mana coba? Nah, itu kamu tahu. Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Kamera, kamera. Saya setuju. Jadi Dalam menjalankan segitiga restitusi itu, jadi yang timbul itu dari diri anak. Kita tidak menghukumnya. Tidak mengumpulkan tugas ini berarti sudah kita nilai nol saja. Tidak seperti itu, tapi kita gali. Kita gali. Sebenarnya kenapa sih dia timbul? Berarti kan mungkin saja memang. Begitu. Iya benar Pak. Pegal itu menjadi guru Anda benar. Pegal jadi guru, pegal. Alhamdulillah berkah nggak jadi guru. Dikit lagi. Ya, sudah selesai. Barangkali sebelum saya tutup, ada yang ingin memberikan penutup, penguat atau refleksi dari kegiatan kita hari ini. Silakan. Silakan Bapak. refleksi. Kata-kata hari ini, Pak. Setelah kami mengikuti pembelajaran ini sungguh sangat memberikan inspiratif kepada kami sebagai pendidik, bahwa apa yang disampaikan ini memberikan kesadaran kepada kami bahwa mendidik tidaklah mudah, tetapi tidak harus menyerah begitu saja. Kita butuh kesabaran untuk selalu membuat perubahan paradigma sehingga pendidikan di Indonesia akan lebih maju lagi, dan siswa-siswa yang kita bina menjadi siswa-siswa
yang memiliki keyakinan dan kesadaran yang cukup tinggi, tidak perlu harus dihukum, tidak harus perlu ada punishment, tetapi dengan kesadaran keyakinan internal mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, berbudi luhur, dan bertanggung jawab. Demikian pesan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih perwakilan dari men. Sekarang berarti perwakilan dari women. Ada 3 Sri Kandi, silakan perwakilannya untuk refleksi hari ini. Yo, Bu Sri Kandi, yo, Bu Sri Kandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sampai akhir ya Pak ya, tentang budaya positif, tentang hukuman dan keyakinan. Hukuman itu kalau misalkan dengan sekarang ya Pak ya, saya kan ada anak ya Pak, anak-anaknya. Saya menerapkan ke anak-anak saya tentang hukuman. Malah mereka jadi takut sama kita Pak. Iya. Jadi sama orang tua nggak dekat. Nah, saya terapkan ke anak-anak di sekolah juga. Jadi menurut saya hukuman itu memang harusnya tidak ada, ditelusuri dulu ya salahnya apa, itu ditanyakan apa yang dia butuhkan. Kalau dia butuhnya itu perhatian. Jadi saya sangat setuju dengan yang Bapak utarakan tadi, bahwa harus dengan perhatian dulu, kita telusuri dulu apa salahnya, baru kita sepakati nanti ke depannya akan ada hukuman, baru boleh ada Segitiga hukuman. restitusi. Ya seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak atas semua bimbingannya. Semoga sukses selalu. Amin. Betul Pak. Oke, mangga masuk. Dari saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Yusuyanto. Jujur, ini informasi yang terbaru, ada istilah tadi segitiga gitu ya. Restitusi ya. Soalnya kan kita sepertiga bermuda aja, ternyata ada satu. Yang kedua, ada keyakinan kelas, ada kesempatan kelas. Dan itu yang nanti setiap pembelajaran awal-awal kita akan selalu saya pribadi akan terapkan. Yang ketiganya tadi gak usah pakai hukuman sekarang ya. Adanya ya tadi untuk pembelajaran ke depan pakai konsekuensi saja tentunya. Karena Sebenarnya boleh. boleh ya, boleh. Tapi alternatifnya. Tapi mungkin begini penguatan. Kalau kesalahannya itu fatal, ya tetap harus ada dulu. Ya, seperti katakanlah seksual, kan apa seksual itu ya? Pornografi yang berbau pornografi harus kan begitu. Ya, kali apa begitu kan, itu kan nggak boleh berbau pornografi. Nah itu harus ada. baik. Yang terakhir tadi terkait budaya positif. Jadi budaya positif secara luasnya kan di sekolah kita ya sudah diterapkan sebenarnya ya. Tapi ya tadi anak jaga merdeka itu jangan sampai itu di diri kita sendiri ya merdeka itu. Jadi nggak usah gimana, yang penting kita harus jadi contoh dulu, nanti juga siswa akan mencontohkan apa yang diterapkan oleh kita. Semoga Mister, terima kasih sangat. Semoga sehat selalu Mister. Ya Allah. Ada tambahan lagi tadi dalam definisi budaya positif ya, itu tambahnya belum mengangkat masalah etika atau apa, jadi hanya apa kayak kritis kemudian bertanggung jawab ya. Apakah itu definisi sendiri atau mengutip dari pendapat orang lain? Kalau pendapat orang lain depannya, kalau pendapat sendiri apakah lebih baik ditambahkan hal yang bersifatnya etika seperti itu? Ya, itu etika atau akhlak gitu ya. Kalau akhlak kan biasanya mengacu pada Islam, lalu etika itu umum ya. Iya, begitu. Terima kasih. Mungkin jawabannya adalah profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gitu. Itu kalau tujuan kita sekarang yang lagi digunakan ada profil pelajar Pancasila. Ada 5 begitu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu hebat semuanya. Harapan saya ini kita semua guru, kita semua wali kelas bisa langsung Pak Bu membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Begitu.
bisa langsung membuat kesepakatan kelasnya masing-masing agar pembelajaran kita ya tadi nyaman, aman, atau kalau bahasa saya adalah well-being, gitu, aman dan nyaman. Mohon maaf atas kekurangan saya juga karena masih proses belajar. Terima kasih atas bentuk dukungannya, supportnya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari kegiatan kita kali ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.